Kisah Rasul pasal yang kedua itu kalau saudara baca, itu jelas sekali bahwa bagaimana Roh Kudus terlibat dalam kehidupan para murid-murid dan kemudian bekerja dengan luar biasa sampai kemudian kemuliaan Allah dinyatakan dalam pekerjaan itu. Amin. Dan tadi pagi juga saya sudah jelaskan kepada kita semua bahwa apa yang menjadi tujuan Tuhan ketika Dia memperlengkapi murid-muridnya. Nah, saudara, tujuan Tuhan itu tadi juga saya sampaikan, ada dua hal ibu bapak saudara, yang kalau saudara perhatikan bagaimana tujuan mereka diperlengkapi. Nggak bisa nyambung ya? Konektornya mungkin nggak pasang kali ya. Nah, tujuan yang pertama ketika mereka diperlengkapi, firman Allah berkata supaya mereka apa saudara? Memuridkan saudara. Bangsa-bangsa, supaya kemudian murid-muridnya ini keluar dari Yerusalem dan kemudian memuridkan bangsa-bangsa yang ada ibu bapak saudara. Dan yang kedua ibu bapak saudara, firman Allah berkata tujuan mereka diperlengkapi itu adalah mereka menjadi saksi Kristus. Lanjut terus. Nah, mereka menjadi saksi Kristus saudara. Tadi juga saya sudah jelaskan ini dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, firman Allah berkata, Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi apa saudara? Saksi-saksiku. Jadi selain kemudian Tuhan Yesus memperlengkapi mereka dengan cara berpikir yang berbeda, Tuhan juga Yesus memberikan kepada mereka Roh Kudus dan manifestasi daripada Roh Kudus itu diberikan kepada mereka. Tujuannya supaya apa ibu bapak saudara? Para murid-murid ini menjadi saksi. Kata saksi di sini dalam bahasa Yunani itu ada hubungannya dengan di pengadilan, Bapak Saudara. Di pengadilan. Saudara, kalau kita bicara tentang pengadilan dalam satu kasus, maka kasus itu akan diproses apabila terdapat dua alat bukti yang memungkinkan. Dua alat bukti. Dua alat bukti saja itu sudah cukup untuk ditindaklanjuti secara perdata maupun pidana, Bapak Saudara. Nah, salah satu bukti atau alat bukti yang dihadirkan dalam pengadilan itu, dan itu akan menguatkan saudara, apa yang menjadi persoalan di situ adalah saksi. Amin. Saksi ini berbicara tentang apa yang dia lihat, saudara. Saksi ini berbicara tentang apa yang dia amati, Bapak Saudara. Kalau cuma dia rasakan, atau kalau cuma dia dengar dari apa yang orang sampaikan, dia tidak boleh menjadi saksi di persidangan. Tetapi seorang saksi, Bapak Saudara, di persidangan itu adalah orang yang benar-benar melihat kejadian dan perkara itu, Bapak Saudara. Sehingga dia dilayakkan untuk menjadi seorang saksi, Bapak Saudara. Amin. Nah, murid-murid Tuhan Yesus bukan hanya diperlengkapi pengetahuan mereka, diubah cara berpikir mereka, tapi mereka juga diberi Roh Kudus dengan manifestasi daripada kuasa itu. Tujuannya supaya kemudian apa yang mereka lihat di Bapak Saudara, apa yang mereka dengar tentang Yesus dan pengajaran Yesus, itu juga yang mereka sampaikan kepada orang lain. Amin. Sehingga sering kali saya berkata bahwa saksi-saksi atau murid-murid yang ada dalam konteks ayat ini adalah orang-orang yang benar-benar dipercayai Bapak Saudara. Amin. Orang-orang yang betul-betul dapat diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka ajarkan. Amin. Terhadap apa yang mereka beritakan. Sebab apa yang mereka ajarkan dan apa yang mereka beritakan itu datang dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka amati, apa yang mereka dengar secara langsung tentang siapa? Tentang Yesus dan dari Yesus. Karena itu seringkali saya berkata bahwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus itu merupakan sebuah fakta sejarah. Bukan hanya sekedar informasi, saudara, untuk kemudian menumbuhkan iman dan keyakinan kita kepada Yesus, tidak, Ibu. Tapi itu merupakan sebuah fakta sejarah. Kenapa? Karena apa yang murid-murid saksikan, itu benar-benar mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Amin. Karena itu saya mau berkata bahwa apakah Alkitab layak dipercaya?
Yes, Alkitab itu memang layak dipercayai. Sebab dia bukan hanya sekedar berisi informasi tentang menguatkan iman. Tapi juga dia merupakan sebuah informasi, fakta sejarah tentang Tuhan kita. Amin. Ada sebuah pandangan berkata bahwa Yesus itu tidak mati. Yang mati itu adalah orang yang diserupakan dengan wajah Yesus. Karena itu pada kebangkitan Yesus tidak boleh dipercayai. Sebab yang Yesus tidak mati menurut mereka. Yesus itu hanya disembunyikan. Gitu. Tetapi saya mau berkata kepada ibu bapak saudara bahwa Yesus yang kita sembah itu benar-benar mati. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Dan firman Allah berkata selama 40 hari setelah dia bangkit ibu bapak saudara, maka Yesus berulang-ulang kali ibu bapak saudara menampakkan diri kepada murid-murid dan mengajar kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara tahu kenapa Lukas perlu menekankan selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kenapa ibu bapak saudara? Pernahkah saudara renungkan itu? Karena ibu bapak saudara, Yesus mau meyakinkan kepada mereka bahwa yang mereka lihat itu bukan hantu. Tapi satu pribadi yang benar-benar bangkit dari kematian. Karena itu untuk meyakinkan kebangkitan dia, bahwa dia benar-benar hidup adalah dia mengajak murid-muridnya makan. Betul kan ibu bapak saudara? Mana ada hantu makan saudara? Ada. Dulu waktu sekolah Alkitab ibu bapak saudara, saya belum mengerti dan memahami kebenaran lebih dalam. Setiap kali bapak saudara, jam 4 pagi kami harus bangun untuk biston di satu tempat. Dari asrama harus berjalan kaki ke tempat di mana kami biston pagi. Saudara tahu Pantai Indah Kapuk? Saudara tahu perumahan Pluit ya, Jakarta ya. Nah untuk pergi ke tempat biston itu harus melewati beberapa rumah saudara, yang memiliki keyakinan berbeda dengan kami. Dan saya tahu bahwa ada di antara saudara yang punya latar belakang seperti ini. Itu setiap pagi rupa-rupanya mereka punya kebiasaan saudara, untuk mempersiapkan persembahan kepada dewa mereka. Jadi di sana ada buah-buah yang segernya luar biasa. Ada apel, ada jeruk, benar kan saudara? Ditaruh di satu wadah, lalu kemudian ditaruh di depan pintu saudara. Dasarnya saya nakal saudara, dan belum mengerti kebenaran. Jadi setiap kali kami biston pagi mau melewati rumah itu ibu bapak saudara, saya suka ngajak teman-teman saya untuk ayo, di asrama kan kita kurang gizi gitu. Memang sekolah Alkitab itu ibu bapak saudara pergumulan kita tentang masalah makanan. Karena keterbatasan biaya saudara yayasan. Jadi makanan kita itu 1 minggu hanya sekali itu saudara, untuk memperbaiki gizi. Tapi mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat itu menderitanya luar biasa. Kalau nggak tahu tempe, kalau nggak tempe tahu saudara. Kalau nggak ada tahu tempe telur. Makanya bisul-bisul semua kita. Iya serius saudara. Udah gitu cari sambelnya tuh, aduh luar biasa nggak ada. Nah saya orang Manado itu kalau makan mesti ada sambel saudara. Nah lalu kemudian ketika kami melihat itu ibu bapak saudara, saya ngomong ke teman-teman, kapan lagi kita mendapatkan buah segar-segar seperti ini? Sudah kita ambil. Dan yang lucu setiap kali pulang dari biston lewatin tempat itu, yang punya rumah itu keluar lalu berkata, luar biasa, habis. Ini baru dewa namanya. Saudara, kami hanya ketawa-ketawa aja. Dalam hati terus kamu siapin, terus gitu saudara. Tapi kami makan gak berak-berak tuh. Ada teman saya saudara, ketika dia mau mengambil selalu dia berkata, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dikuduskan, disucikan. Sama aja kamu nyuri kan. Tapi dasar kita nakal ibu bapak saudara. Kita belum tahu kebenaran teologinya seperti apa. Jadi kita ambil ibu bapak saudara. Kita ambil dan seterusnya. Jadi dia pikir ibu bapak saudara bahwa dewanya tuh hebat. Artinya dia menerima persembahan mereka ibu bapak saudara. Jadi setiap kali ketemu dia selalu panggil, Dek, hebat kan? Saya bilang, iya tante, luar biasa. Besok pagi lagi tante. Dia gak tahu kalau kita yang suka ngambil. Kan segar saudara. Banyak lagi.
Jadi ketika ngambil kita simpan dalam kamar. Jangan sampai ada dosen yang tahu. Pada waktu itu dosen saya, istri saya, saudara. Jadi kita sembunyiin gitu. Jangan sampai ada ketahuan. Dan ketahuan, saudara, itu hukumannya Masya Allah. Ngepel satu asrama. Nggak makan sehari. Makanya saya sarankan kalau ibu bapak saudara mau rindu, mau sekolah Alkitab, jangan. Langsung sekolah teologi saja. Karena didikannya berat. Saya ngalamin semua itu, saudara. Kalau Pak Febri enak, sekolah teologi online. Nggak ada suruh nyapu-nyapu gitu. Apa Ciwulan suka seraf nggak? Nggak kan? Masih enak ibu bapak saudara. Kalau saya itu luar biasa, saudara. Bagaimana kita dibentuk karakternya dan seterusnya. Saya mau khotbah apa sih ini? Oh ya, menjadi saksi, saudara. Jadi saksi ini penting ibu bapak saudara. Jadi ada orang saudara menyembah sesuatu yang dia sendiri nggak lihat, yang dia sendiri tidak mendapatkan sebuah informasi yang valid terhadap apa yang dia percayai. Paulus berkata begini Bapak Saudara. Aku ingin mengetahui tentang siapa yang aku sembah. Luar biasa nggak Paulus? Paulus adalah orang yang anti dengan kekristenan, tapi kemudian ketika terjadi lawatan Roh Kudus mengubah seluruh hidupnya. Dia salah satu orang yang menjadi saksi. Sebab dalam 1 Korintus 15, dia juga salah satu di mana Tuhan Yesus menampakkan diri, membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Makanya gak heran, Paulus menjadi seorang rasul yang sangat radikal dalam pemberitaan Injil. Benar gak ibu bapak saudara? Jadi bapak saudara, tujuan kenapa mereka diperlengkapi karena Tuhan mau supaya mereka itu menjadi saksi kemanapun mereka pergi. Yang percaya katakan amin. Nah firman Allah berkata dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, dia berkata bahwa ketika kuasa itu turun ke dalam diri kamu, Roh Kudus itu turun ke dalam kehidupan kamu, manifestasi kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri kamu, maka saya pengen kalian menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Boleh next? Yerusalem itu bicara kota. Seluruh Yudea itu berbicara wilayah, lebih besar dari sebuah kota, saudara. Lalu Samaria pada zaman itu disebut sebagai sebuah bangsa. Karena di sana merupakan sebuah koloni pemerintahan Romawi, Bapak Saudara. Berarti Samaria, wilayahnya ini lebih besar daripada Yudea dan Yerusalem. Betul nggak Ibu Bapak Saudara? Dan firman Allah berkata, kamu juga harus menjadi saksi sampai ke ujung bumi, ke bangsa-bangsa, Ibu Bapak Saudara. Nah pertanyaannya adalah, apakah apa yang dikatakan Yesus di sini ini tergenapi enggak Ibu Bapak Saudara? Mari kita buktikan. Next. Terus dimulai dari Kisah Rasul pasal yang kedua ketika Roh Kudus dicurahkan. Maka Alkitab berkata, Petrus diberi keberanian, hikmat dan otoritas dari kuasa Roh Kudus. Untuk apa Saudara? Memberitakan tentang Injil. Menyaksikan tentang siapa Yesus itu Ibu Bapak Saudara. Jadi apa yang Yesus sampaikan kepada Petrus dan murid-murid ketika dia meng-coaching mereka, meng-equip mereka tentang kerajaan Allah, itu juga yang disampaikan Petrus ketika dia dipenuhi Roh Kudus Ibu Bapak Saudara. Dan Alkitab berkata, karena keberanian dan kuasa yang datang daripada Roh Kudus. Perhatikan Ibu Bapak Saudara. Maka ada 3.000 jiwa lebih Saudara menerima firman itu, dan kemudian mereka percaya pada Yesus, dan mereka memberi diri untuk dibaptis. Next. Kisah Rasul pasal 2 ayat 37-38 berkata begini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima apa saudara? Karunia Roh Kudus. Firman Allah berkata ketika kita menerima Yesus, bertobat dan lahir baru, seketika itu juga Ibu Bapak Saudara, kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini bukan merupakan Roh Kudus yang sifatnya sama dengan perjanjian lama. Berbeda saudara. Dalam perjanjian lama, Roh Allah itu keluar masuk dalam diri seseorang. Tetapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu menetap dalam kehidupan kita.
indwelling, saudara. Dia tetap ada dalam hidup kita. Kita mau ke gereja atau tidak mau ke gereja. Kita mau baca Alkitab atau tidak mau baca Alkitab. Kita mau berdoa atau tidak, ibu bapak saudara. Saudara mau berpuasa atau tidak, Roh Kudus itu tetap ada dalam diri kita. Amin, ibu bapak saudara. Next. Terus saja. Nah, kalau saudara perhatikan, akibat daripada Roh Kudus bermanifestasi dalam kehidupan kurang lebih 3.000 itu, saudara. Maka kalau saudara perhatikan di Kisah Rasul pasal yang kelima, itu benar-benar Yerusalem mengalami transformasi kota. Next. Yang pertama, ibu bapak saudara, dalam pasal 5 ayat yang ke-12 sampai 13. Firman Allah berkata begini, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka, apa saudara? Sangat dihormati orang banyak. Gereja pada waktu itu, ibu bapak saudara, dihormati. Kenapa? Karena ada otoritas Tuhan di dalam gereja itu. Tidak ada lagi kepentingan pribadi dalam setiap jemaat, ibu bapak saudara. Tidak ada. Semua yang gabung dalam jemaat mula-mula itu hanya memiliki satu hati dan satu pikiran. Hati dan pikiran mereka hanya tertuju pada pemberitaan tentang Yesus. Tidak ada yang saling menonjolkan diri. Tidak ada iri hati di situ, ibu bapak saudara. Tidak ada. Saudara, rupa-rupanya apa yang terjadi dalam gereja mula-mula ini, itu yang membuat orang menghormati komunitas ini. Respect dengan komunitas ini, ibu bapak saudara. Kenapa? Karena sekali lagi ada otoritas, ada wibawa ilahi di tempat mereka. Tadi pagi saya berkata bahwa jika gereja dalam sebuah komunitas jemaat itu meninggikan Tuhan, itu menempatkan Tuhan sebagai pusat di mana kita melayani, maka percayalah ibu bapak saudara, kita akan direspek, kita akan dihormati mereka. Bukankah zaman sekarang ini ada begitu banyak gereja yang tidak dihormati? Karena perilaku dan tindakan orang-orang di dalam komunitas itu sendiri, saudara, yang membuat gereja tidak dihormati sama sekali. Baru-baru ini viral di media sosial, ibu bapak saudara. Satu gereja yang ada di Manado, saya juga sampaikan, karena saya juga dari Manado, ibu bapak saudara. Bayangkan ibu bapak saudara, pendetanya itu sedang berdoa, saudara. Dan ketika dia berdoa, itu dia menengging bahwa setiap roh jahat iblis keluar dari gereja. Orang yang syuting itu, ibu bapak saudara, itu kemudian maki-maki pendetanya, ibu bapak saudara. Maki-maki gembala yang sedang berdoa itu, ibu bapak saudara. Sehingga akibat yang terjadi, ibu bapak saudara, terjadi rusuh di dalam gereja. Karena itu seringkali saya berkata bahwa gereja kadangkala tidak dihormati, tidak dihargai. Karena memang perilaku orang-orang yang ada di dalamnya tidak menunjukkan bahwa dia memiliki otoritas ilahi. Betul gak ibu bapak saudara? Tapi saya percaya karena kuasa daripada Roh Kudus, manifestasi kuasa itu begitu hebat di gereja mula-mula, maka otoritas ilahi itu ada dalam hidup mereka. Sehingga setiap orang ketika melihat mereka, itu respect dengan kehidupan mereka. Benar gak ibu bapak saudara? Next. Yang kedua ibu bapak saudara, terjadi multiplikasi. Ada pertambahan jumlah jemaat dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Ini yang saya sebut sebagai transformasi spiritual. Amin. Di dalam ayat yang ke-14, 15. Dan makin lama makin apa saudara? Bertambahlah jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Saudara, saya bersyukur ayat ini tidak dibalik. Ayat ini dengan strukturnya yang tepat dalam konteks bahasa Yunani, ini mau mengatakan begini kepada kita.
orang bertambah jumlah itu, saudara perhatikan, itu tidak dicatat karena adanya orang-orang sakit keluar dan kemudian merindukan mereka disembuhkan, saudara. Tidak. Tapi orang bertambah jumlahnya karena tadi ada rasa respek terhadap gereja. Amin, Bapak Saudara. Tanda-tanda mujizat ini hanyalah menyertai, saudara. Betul gak Bapak Saudara? Tapi salah satu yang membuat orang bertambah dan tertarik terhadap gereja karena perilaku, saudara. Karakter daripada orang-orang yang ada di dalam gereja. Bagaimana mungkin Bapak Saudara, orang di sekitar kita akan melihat Kristus. Kalau kita juga di kantor kerjanya juga gak beres. Kalau kita juga di kantor ada teman juga korupsi, kita juga ikut korupsi, saudara. Itu sudah otomatis mereka tidak akan pernah respect dengan kehidupan kita. Menjadi gereja itu sangat bertentangan dengan arus dunia. Kalau saudara bertahan pada integritas itu, orang akan respect dan menghormati kita. Betul gak Bapak Saudara? Dan oleh karena integritas itulah, maka orang akan datang sendiri ke gereja karena dia melihat ada hal yang berbeda di situ. Amin, Bapak Saudara. Siapa tidak kenal dengan Israel Houghton? Saya percaya ada juga di antara saudara yang tidak kenal. Israel Houghton itu pasti diketahui oleh pemain-pemain musik yang muda-muda kayak Kevin, Michelle, Icat, pasti mereka tahu. Coba siapa coba? Israel Houghton 6 kali pernah menerima Grammy Award. Dia dijamah Tuhan, lahir baru, akhirnya menjadi seorang pencipta lagu-lagu rohani paling terkenal. Dan beberapa lagu rohani itu mendapatkan Grammy Award, saudara. Karena ciptaannya begitu hebat dan sangat dinamis. Kalau saudara mau belajar tentang puji-pujian yang dinamikanya tinggi, belajarlah dari Israel Houghton. Betul gak Bapak Saudara? Tapi Bapak Saudara, pernah di satu momen di mana dia merasa jauh dari Tuhan. Dia merasa bahwa tim ini ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan itu rasanya kok jauh dari Tuhan, Bapak Saudara. Dan kemudian dia melakukan sebuah transformasi spiritual di tim dia. Nah, bagaimana dia mengalami dan merubah semua orang yang tergabung dengan dia dalam sebuah pelayanan praise and worship itu, saudara boleh baca dalam satu buku yang dia tulis tentang pujian penyembahan. Itu luar biasa, saudara. Apa yang dia ubah? Dia cuma mau berkata begini. Ternyata orang yang sudah menyembah dan memuji Tuhan, bahkan bermain musik dengan begitu hebat, kalau dia tidak berhati-hati dengan spiritnya, dia juga akan terjebak kepada hal-hal yang biasa saja. Sesuatu yang tidak lagi menggigit, dia menggunakan kata itu. Sesuatu yang tidak lagi mendorong dia untuk bermain dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Saudara, dia tahu ada kesalahan di situ. Lalu kemudian dia mulai mendisiplinkan semua para pemujinya. Wajib mengambil puasa dalam setiap kali mereka melayani. Sudah tahu apa yang terjadi? Terjadi transformasi spiritual yang begitu hebat. Betul kan? Keluarlah album The Cross. Siapa punya album itu? Saya juga yakin sudah gak punya nih, karena tatapannya kosong gitu. Itu luar biasa lagu-lagunya. Betul Kevin? Jadi kalau saudara mau belajar dinamikanya itu, belajar di situ. Luar biasa dia memainkan alat musik. Dan saudara, saya punya DVD-nya. Ketika mereka tampil dengan album itu, saya melihat bahwa wow, luar biasa pengurapannya. Dinamikanya begitu tinggi, penyembahannya begitu hebat. Saudara, kita harus apa saudara? Menunjukkan bahwa ada otoritas dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga ya Bapak Saudara. Dalam ayat yang ke-16, di sana dikatakan begini, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Gembala senior kita tadi berkata bahwa tujuan daripada sebuah kesembuhan ilahi adalah the glory of God, kemuliaan Tuhan. Amin. Sekarang ini malah terbalik. Kesembuhan ilahi dijadikan sebagai sebuah event. Ada kan? Nah, kalau tatapannya kosong berarti
Lihat perkembangan media sosial lagi. Betul kan? Bahkan ibu bapak saudara, kesembuhan ilami dijadikan sebagai sebuah akademik. Dikumpulkan semua hamba-hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan. Dan ini menjadi sebuah fenomena baru ibu bapak saudara. Yang saya khawatir adalah justru yang mereka lihat bukan pada kesembuhannya. Yang mereka melihat adalah penonjolan diri dari seorang pribadi yang dipakai Tuhan untuk kesembuhan ilahi. Betul gak ibu bapak saudara? Karena itu ibu bapak saudara, Pak Arifin berkata tadi bahwa salah satu tujuan daripada mujizat itu bukan untuk saya. Bukan juga untuk yang mendoakan itu, saudara. Tapi untuk Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena itu ibu bapak saudara, dalam bahasa Yunani, kata mujizat itu sebetulnya dia lebih tepat diterjemahkan dengan kata sign, tanda. Amin. Hasil daripada sebuah mujizat itu penting. Tetapi terkadang ibu bapak saudara, kita berhenti pada hasil mujizat. Tuhan tuh mau kita mencari sumber mujizatnya. Bukan mujizat itu sendiri ibu bapak saudara. Karena itu mujizat itu sign, tanda saja. Kalau kita sedang sakit, kemudian seorang pendeta datang dan kemudian kita didoakan dan mengalami kesembuhan. Perhatikan ibu bapak saudara. Jangan berhenti bersyukur pada kesembuhan. Amin. Cari si pemberi mujizat itu. Amin ibu bapak saudara. Sebab yang paling penting dalam hidup kita adalah Tuhan Yesusnya. Bukan mujizatnya ibu bapak saudara. Amin. Benar. Mujizat itu juga salah satu fungsinya adalah supaya kemudian orang berduyun-duyung datang ke gereja. Tapi sekali lagi itu bukan faktor utama. Yang keempat ibu bapak saudara, gereja berdambah keluar. Dan ini yang menarik buat saya. Yang keempat adalah akibatnya adalah gereja mulai mengalami apa saudara? Tekanan dan penderitaan. Tetapi mereka tetap menjadi saksi dan memberitakan Injil karena Roh Kudus dan kuasanya menyertai. Mari kita lihat ayatnya. Next. Perhatikan ibu bapak saudara. Ayat 17-18 berkata begini. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara. Pertanyaan saya, apakah kemudian ketika mereka masuk penjara, jemaat-jemaat yang lain lalu kemudian melarikan diri dan tidak lagi menjadi saksi, bapak saudara? Perhatikan ayat selanjutnya. Ini yang menarik buat saya. Ayat 19 dan 21 berkata apa? Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Dan firman Allah berkata, mereka mentaati pesan itu. Dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah. Lalu apa saudara? Bayangkan ibu bapak saudara. Yang mereka datangi adalah pusat penyembahan orang Yahudi yang sesungguhnya orang-orang inilah yang membuat mereka ditangkap. Tapi firman Allah berkata, mereka justru datang di hadapan bait Allah, lalu memberitakan firman di situ dan mengajar tentang firman. Lihat, tidak ada ketakutan sama sekali dalam hidup mereka. Ini menjadi perenungan kita bersama. Amin. Apapun yang terjadi dan situasi seperti kondisi apapun yang mereka alami, perhatikan, mereka tetap menjadi saksi. Amin. Kadang kita sudah terlalu nyaman dengan kehidupan kita, sehingga kita kadang-kala sudah mulai menjaga diri kita dengan siapapun, ibu bapak saudara. Mulai ada ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita. Tapi mari kita belajar dari gereja mula-mula. Kalau saudara yakin bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri saudara adalah dinamis, seperti api yang berkobar-kobar, maka percayalah ibu bapak saudara, dia pasti akan menyertai kita ketika kita menyampaikan kepada orang lain tentang apa? Tentang firman. Satu kali ibu bapak saudara, saya jalan-jalan dalam satu kota karena diundang untuk pelayanan di satu kota, di Kediri ibu bapak saudara. Lalu karena saya pencinta kopi ibu bapak saudara, saya tanya kepada gembala, Pak, di sini ada kafe nggak yang bagus? Nggak ada, Pak Luki. Yang ada cuma satu kafe yang juga terkenal, saya nggak akan sebut lah. Gitu. Yang ada jiwa-jiwanya lah. Gitu. Lalu saya tanya di mana tempatnya? Oh itu di alun-alun.
Jadi Pak Luki lurus saja, itu pas di pojok, disitulah jiwa-jiwa itu katanya. Kafenya namanya. Lalu saudara, saya panggil tukang beca, dan kemudian tukang beca ini bawa saudara. Tapi sebelumnya saya katakan gini, Pak, kalau misalnya Bapak bawa saya muter-muter kota ini, saya bayar berapa? Oh saya bayar, Bapak bayar saja saya 25.000, saudara bisa bayangkan beca ibu Bapak saudara. Bayar saja saya 25.000. Oke. Pak, setelah putar-putar nanti Bapak ke alun-alun, di situ ada kafe namanya Titik-Titik Jiwa. Oh iya Pak, saya tahu tempatnya. Kopinya enak katanya. Gitu. Putar, saudara, saya sampai di situ kemudian turun, saudara. Ketika nyampe, ada 3-4 orang sedang minum kopi. Saya turun dan kemudian yang tukang becak bilang begini, Pak, saya tunggu aja ya. Nggak usah lagi cari yang namanya tukang becak yang lain. Oh iya Pak, tunggu aja deh. Tapi agak sedikit lama. Oh gak apa-apa Pak. Bapak mau kopi? Mau. Saya beli kopi saudara, saya kasih ke tukang beca. Saya balik lagi, Bapak mau makan? Mau Pak, kebetulan memang belum makan. Saya beli dia roti yang di dalamnya ada kentang, yang di dalamnya ada ayam ibu bapak saudara. Saya beli, saya kasih, lalu dia makan saudara. Saya lagi ngopi saudara. Lalu mempersiapkan khotbah untuk besok hari. Tiba-tiba datang seorang anak muda. Ketika dia masuk, dia menatap saya dengan tajam. Saya juga bingung dalam hati saya ada salah apa sama kamu? Kok tatapan kamu tuh saya seperti seorang pencuri gitu ibu bapak saudara. Masuklah dia ibu bapak saudara. Dan dia duduk agak sedikit jauh. Setelah dia duduk, dia kemudian datang untuk memesan kopi. Dia balik lagi ke tempatnya. Tapi saya melihat ketika dia duduk, gelisahnya tuh luar biasa. Sambil terus menatap saya. Saya langsung curiga, ini orang berbahaya. Jangan-jangan dia mau hipnotis saya. Benar gak ibu bapak saudara? Kita kan selalu suka cari pembenaran gitu. Masih ingat quote saya tadi? Masih ingat? Pembenaran adalah usaha kita untuk mempertahankan sebetulnya kelemahan. Tapi dibenarkan oleh Tuhan, apa saudara? Usaha Tuhan untuk melepaskan kelemahan kita. Jadi mau hidup dibenarkan atau pembenaran? Halo? Dibenarkan. Jadi jangan lagi pembenaran ya Ko David. Ko David lagi ngolah yang mana ini? Jadi harus hidup dibenarkan bukan pembenaran ibu bapak saudara. Singkat cerita saudara, 15 menit kemudian dia datang saudara. Dan kemudian dia duduk di depan saya. Loh, saya semakin ketakutan ibu bapak saudara. Lalu saya berani untuk bertanya, ada apa mas? Oh enggak pak, saya ngelihat bapak kok kayak bapak tuh seorang dosen. Loh, saya bilang kok dari mana kamu tahu seorang dosen? Dari tatapan mata bapak dan pakai kacamata. Jadi orang yang pakai kacamata itu kelihatan pintar saudara. Ko David mau pakai kacamata? Pak ya semua. Waktu saya tinggal 10 menit, Pak Gideon marah terus sama saya. Singkat cerita saudara, akhirnya dia duduk. Lalu dia ngomong, Pak, saya pingin bahas tentang filsafat dengan Bapak. Saudara, apa yang dia ngomong memang itulah mata kuliah yang saya ajar. Saya pingin ngomong tentang Bapak, tentang apologet. Saudara, apa yang dia ngomong itu yang saya ngajar mata kuliah di teologi. Saudara, di hati saya nangis. Artinya gini Bapak Saudara, Tuhan tuh ngomong, padahal dia itu jiwa. Kenapa kamu bukan duluan datangi dia? Kenapa dia yang harus datangin kamu Luki? Betul gak Bapak Saudara? Dia datang dengan sebuah intimidasi. Menurut saya, padahal enggak. Ternyata memang Roh Kudus yang menggerakkan hatinya untuk ketemu dengan saya. Diskusi panjang lebar. Dia gak ngerti tentang Tuhan. Yang dia tahu tuh Tuhan itu adalah zat. Saya jelaskan konsep Tuhan dari kekristenan. Akhir daripada sebuah penjelasan itu Bapak Saudara, dia berkata begini, Pak, boleh tunjukkan tempat di mana Bapak akan melayani besok? Saya tunjukin Saudara. Di sini tempat saya mau melayani. Saudara, saya pulang setelah pelayanan. Anaknya gembala telepon sesudah itu. Pak Luki, opo? Ada orang nyari Pak. Loh siapa? Namanya ini. Ya, terus minta dibaptis. Katanya pelayanan Pak Luki. Beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Saudara, itu dalam kondisi yang menyenangkan. Kalau ini tidak menyenangkan,
tapi mereka tetap memberitakan Injil. Mau melakukan? Pertanyaan saya yang terakhir dan merupakan terakhir memang Pak Gideon. Terus klik aja. Wah, ini pegang komputer tidur. Terus. Ini pertanyaan saya adalah, naik. Apa sih yang membuat jemaat mula-mula melakukan invasi kerajaan Allah yang begitu hebat itu? Saya menyebut invasi kerajaan Allah. Amin. Transformasi kota, transformasi spiritual itu terjadi karena kerajaan Allah, ibu bapak saudara, melakukan hal-hal ajaib di kota itu sehingga kemudian orang bertobat, orang disembuhkan, orang mengalami perubahan cara berpikir, orang tidak lagi melihat tentang dirinya, tapi orang melihat tentang Kristus. Ini saya sebut sebagai invasi kerajaan Allah. Kerajaan Allah datang untuk mengubah kehidupan mereka. Kerajaan Allah datang melalui para gereja mula-mula untuk menyembuhkan mereka, ibu bapak saudara. Amin. Karena itu saya berkata bahwa saya dan saudara adalah ROCK, Representative of Christ Kingdom. Kita adalah representasi daripada kerajaan Allah. Dan kita tidak perlu takut sebab ada Roh Kudus dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Dan firman Allah berkata seharusnya saudara, kita inilah orang-orang yang perlu menginvasi keluarga kita. Kita inilah orang-orang yang perlu menginvasi tetangga kita, ibu bapak saudara, dengan kerajaan Allah itu. Yang percaya katakan amin. Sebab saya dan saudara adalah duta besar kerajaan Allah. Apa yang dilakukan Roh Kudus melalui jemaat-jemaat Tuhan pada mula-mulanya, saya sebut sebagai invasi kerajaan Allah. Amin. Apa sih yang membuat mereka seperti itu dan bisa melakukan itu, saudara? Saya tutup dengan 4 hal secara cepat. Yang pertama, ibu bapak saudara, dalam Kisah 2:42, murid-murid yang kurang lebih 3.000 itu yang melakukan invasi di Yerusalem, itu ternyata seperti itu spiritnya, seperti itu semangatnya dalam melayani, tidak takut mati, tidak takut di penjara. Itu karena murid-murid Yesus melakukan hal yang sama seperti Yesus melakukan kepada mereka. Apa itu, ibu bapak saudara? Mereka melakukan discipleship and worship. Amin. Gereja atau mula-mula yang bertobat ini, bapak saudara, dimuridkan sedemikian rupa oleh murid-murid Yesus. Dan coba saudara perhatikan, apa yang dilakukan murid-muridnya kepada gereja mula-mula, itu juga yang dilakukan Yesus kepada mereka. Amin. Sebelum mereka memberitakan Injil 40 hari, berulang-ulang, Yesus apa saudara? Mengequip mereka, mengajar mereka, melakukan discipleship terhadap mereka. Saudara perhatikan, ini pesan buat kita. Gereja seharusnya melakukan ini. Kalau saudara mau jemaat saudara militan, ibu bapak saudara, punya hati yang sungguh-sungguh saudara, untuk menjadi saksi, maka kita perlu mendidik, kita perlu muridkan mereka. Amin. Discipleship itu penting, pemuritan itu penting. Kita perlu diajar, dididik, ibu bapak saudara. Untuk apa? Pendalaman firman. Supaya kemudian kita menjadi orang-orang yang dewasa. Discipleship itu ada hubungan dengan pendewasaan jemaat. Amin. Ketika kita didewasakan dalam pemuritan, maka cara berpikir kita diubahkan. Iman kita semakin kokoh. Karena ditanami sebuah dasar yang begitu hebat. Lanjut. Gereja yang tidak memuridkan hanya akan menciptakan bayi-bayi rohani yang tidak akan pernah bertahan dalam peperangan. Percayalah sama saya. Sedikit saja ada masalah, saudara pasti akan komplain kepada gembala, komplain kepada Tuhan, karena saudara tidak pernah dimuridkan. Dan yang lebih berbahaya adalah jemaat ini malah justru saudara tidak mau memberi diri untuk dimuridkan. Perhatikan ibu bapak saudara, apa yang dilakukan murid-muridnya merupakan replika dari apa yang Yesus lakukan. Amin. Amin ibu bapak saudara. Mari beri diri untuk dimuridkan, supaya saudara tertanam dalam firman. Waktu kami bikin video untuk saya mengajak para kegisian kita untuk hadir dalam ibadah nanti, itu bukan kebetulan saudara. Amin. Karena saya berdasarkan pada survei, 82%
Anak muda tidak pernah berani mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena mereka malu untuk mengatakan Yesus adalah Tuhan. Hanya 30% lebih yang mengatakan bahwa dia adalah nabi, bukan Tuhan, tapi nabi saja. Sedih saya, saudara. Alkitab itu hanya dilihat sebagai sebuah buku saja. Bukan sesuatu yang mampu mengilhami dia, bukan sesuatu yang membentuk dia sehingga menjadi anak muda yang tangguh, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau ditanya berapa kali kamu baca Alkitab, sorry, saya tidak punya waktu untuk membaca firman. Generasi ini yang sekarang ada, Ibu. Amin. Amin, saudara. Mau nggak kita mau dimuridkan? Karena itu gereja kita akan membuka kelas pemuridan. Amin. Siapa yang mau ikut? Haleluya. Itu penting nih Bapak Saudara. Supaya kemudian kita berakar, bertumbuh, menghasilkan buah. Dari berakar, bertumbuh, menghasilkan buah, kita akan menjadi saksi dimanapun kita berada ya Bapak Saudara. Dimuridkan itu merupakan pola yang dilakukan oleh Yesus. Bukan karena ikut-ikut seperti budaya orang Yunani dan Romawi. Tidak. Karena memang Yesus tahu hanya dengan memuridkan. Di situ ada orang-orang yang tidak lagi memiliki bayi rohani. Benar gak ya Bapak Saudara? Bayi-bayi rohani ini kan adalah orang-orang yang tidak akan pernah bertahan dalam peperangan. Poin yang kedua. Dalam ayat yang ke-24, pasal 2. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Koinonia. Tidak ada lagi kepentingan pribadi dalam jemaat itu, Bapak Saudara. Tidak ada. Ketika kerajaan Allah menginvasi mereka, mereka dimuridkan sedemikian rupa, sehingga mereka adalah orang-orang yang suka menyembah. Ketika invasi kerajaan Allah terjadi dalam hidup mereka, tidak ada lagi kepentingan pribadi. Tidak ada lagi yang merasa bahwa saya paling penting, saya paling apa dalam sebuah pelayanan. Tapi firman Allah berkata, semuanya menjadi satu. Apa yang mereka punya itu dipakai secara bersama. Bukan berarti saya mau berkata bahwa saudara punya 1 miliar taruh di gereja lalu kemudian kita pakai bersama. Bukan itu esensinya. Esensinya ada pada kesatuan hati. Amin. Mau gereja kita bertumbuh? Biarkan kerajaan Allah itu menginvasi hati kita. Sehingga ada hati kita yang menggebu-gebu untuk memberitakan Injil.